Halo, Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Senang saya Pastor Daud Suryawijaya kembali melayani Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di YouTube channel Kerinduanku Church. Sebelum memulai renungan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati setiap kami. Kalau pada hari ini kami boleh dalam keadaan tubuh yang sehat sempurna, kami boleh merasakan berkat Tuhan, kasih Tuhan, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu akan berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat di dalam setiap hidup kami ya Bapa. Dan setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba, biarlah hanya merupakan isi hati-Mu ya Bapa, yang mau Engkau sampaikan kepada siapapun yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap diberkati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Oke, tema yang akan saya bawakan adalah The Power of Positive Thinking, atau kekuatan dari pikiran yang positif. Filipi 4 ayat 8, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengajarkan bahwa kita harus memikirkan semua yang baik. Bahkan untuk hidup kita sendiri, jangan pernah kita memikirkan yang jelek terhadap diri kita sendiri. Banyak dari kita yang berpikir, saya nggak bisa melakukan ini, saya nggak bisa melakukan itu, saya kan nggak bisa ini, saya kan nggak bisa itu. Kita terlalu membatasi diri kita, kita terlalu menganggap diri kita ini nggak mampu. Kita selalu negative thinking sama diri kita sendiri. Pada hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, yuk mari kita positive thinking. Karena kehidupan seringkali menghadapkan kita pada tantangan yang membuat pikiran kita mudah dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, atau hal-hal yang negatif. Namun Alkitab mengajarkan kita untuk memiliki pola pikir. Pola pikir yang apa? Yang positif. Yang didasarkan tentunya pada firman Tuhan. Pemikiran positif bukan hanya tentang optimisme, tetapi tentang mempercayai janji Tuhan dan memusatkan pikiran pada hal-hal yang membawa damai dan pengharapan. The power of positive thinking. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yaitu pemikiran positif mempengaruhi perilaku kita. Amsal 23 ayat yang ke-7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ayat ini mengajarkan bahwa siapa diri kita ditentukan oleh apa yang kita pikirkan di dalam pikiran dan hati kita. Karena itu kita harus menjaga hati dan pikiran agar dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus isi pikiran kita dengan hati kita dengan firman Tuhan. Agar yang keluar dari pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita adalah hal yang positif. Karena hati kita, pikiran kita diisi dengan hal-hal yang positif. Yusuf di dalam Kejadian 50 ayat 20, meski mengalami penderitaan di dalam hidupnya, Yusuf tetap positive thinking. Dia gak benci sama saudara-saudaranya yang sudah menjual dia menjadi budak. Dan pada akhirnya, apa yang Yusuf terima? Dia terima berkat yang besar dari Tuhan. Seorang atlet yang percaya diri seringkali tampil lebih baik daripada atlet yang dipenuhi dengan keraguan.
Seorang atlet kalau merasa dirinya nggak mampu, nggak bisa, dan merasa akan selalu kalah, dia nggak akan pernah menang, Bapak Ibu Saudara. Maka pemikiran yang positif akan membawa kekuatan dalam setiap tindakan kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara, the power of positive thinking. Yang kedua yaitu pemikiran positif akan memperkuat iman kita. 2 Korintus 10 ayat 5, kami membatahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi pemikiran yang positif akan memperkuat iman setiap kita. Ketika kita memiliki pemikiran yang berpusat pada Kristus, iman kita akan diperkuat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pemikiran positif adalah hasil dari menyerahkan pikiran perasaan kita kepada kehendak Tuhan. Contoh Paulus dan Silas ketika dia berada di penjara, meski dalam situasi yang sulit, mereka tetap memuji Tuhan, tetap berpikiran positif dan berdoa. Akibatnya mereka mengalami mujizat Tuhan. Apakah saudara kita semua mau mengalami mujizat Tuhan? Pasti kita mau, amin. Oleh sebab itu mari kita punya pikiran yang positif, karena itu akan memperkuat iman kita. Dan iman kita akan menghasilkan mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi nyata. Norman Vincent adalah seorang pendeta, penulis dan motivator. Dia berkata seperti ini, ubah pikiran Anda, maka Anda akan mengubah dunia Anda. Sekali lagi, ubah pikiran Anda, maka Anda akan mengubah dunia Anda. Ketika kita merasa sesuatu hal yang tidak mungkin, kita pikir menjadi mungkin, menjadi pasti karena kita percaya kita punya Tuhan yang hebat, maka terjadilah sesuai dengan imanmu. Maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu yang kedua, the power of positive thinking. Yang ketiga, yang terakhir, the power of positive thinking, yaitu pemikiran positif akan membawa damai sejahtera. Siapa yang mau hidupnya di dalam damai? Saya rasa kita semua mau hidupnya di dalam damai. Karena Allah kita adalah kasih. Kalau Allah kita adalah kasih, maka kita pasti kesenangannya adalah hidup di dalam damai. Yesaya 26 ayat yang ketiga, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemikiran yang berfokus pada janji Tuhan akan membawakan kedamaian di tengah badai. Pemikiran yang tenang akan membawa kita ke dalam pemikiran yang logik, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tenang, kita lebih bisa berpikir secara logis. Ketika kita berpikir positif, kita tidak memberi tempat bagi ketakutan dan kecemasan di dalam hidup kita. Yesus ketika dia menenangkan badai, Yesus menegur murid-muridnya karena mereka takut, Bapak Ibu Saudara. Pemikiran positif akan menghasilkan iman, bukan ketakutan. Seorang pelaut yang terampil tidak takut menghadapi badai karena dia percaya pada kemampuannya, karena dia percaya pada pengalamannya dan kekuatan yang dia miliki. Mari, pada hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Mulailah hari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Latih diri kita untuk melihat hal-hal yang positif, bukan hal yang negatif. Lalu pilihlah lingkungan yang mendukung untuk kita bisa berpikir positif. Lingkungan kita akan mempengaruhi pemikiran kita. Dan yang terakhir, berdoalah untuk pikiran yang dipenuhi dengan kedamaian. Minta sama Tuhan agar hati dan pikiran kita dipenuhi dengan kedamaian. Saya doa kita semua
pada hari ini, mulai hari ini, diberikan kekuatan, kemampuan untuk selalu bisa berpikir secara positif. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Ku Percaya Janjimu Ajaib. Sama-sama kita katakan, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sekali katakan, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Katakan, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Dengan imanmu katakan, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Yang punya surga, crazy in love with you. God bless you.